Semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak, Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. Satu lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, sholat 2 rakaat. Habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat Jumat laki-laki itu? Saya ulang sekali lagi. Yang susah-susah nangkap, goyangkan kepala ke kanan ke kiri, kanan ke kiri 3 kali. 1. Oke. Nabi sedang khutbah. Tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke dalam masjid. Setelah itu Nabi suruh, "Qum," berdiri, "Sholli raka'ataini," salat sunat 2 rakaat. Setelah itu Nabi melanjutkan khutbahnya. Sahkah salat laki-laki itu? Sah. Seandainya enggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, pergi kau pulang, enggak usah kau salat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, "Mas, Bang, wah, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat?" Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk, Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Udah terlambat di depan khotib.
Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kok carilah pojok-pojok. Ini harus dijawab serius karena diketik, di print dari rumah. Untung nggak dibingkai. Nama saya sensor, nggak boleh semua. Menjaga kode etik. Dari Kelurahan Mendawai, Sukamara. Bagaimana menyikapi orang nganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu, ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar, habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thal'ah, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Gurus kumpul. Tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa enggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu enggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu nggak masak? Saya masak hakikat saja. Mau makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya ibu dari Mendawai.
Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariatnya apa belum? Belum. Kerudung perempuan itu menutup dari kepala sampai ke ujung kaki. Kalau nggak bisa sampai ke ujung kaki, sampai ke pinggang. Nanti di bawah sambung lagi pakai kain panjang. Syaratnya mesti longgar, jangan sempit sampai menjerit paha minta tolong. Tolong! Tolong! Dia yang berjalan, kita yang takut. Takut pecah. Gimana nggak pecah? Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya, akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakaratul maut, dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pun nggak bisa. Nah lagi, jilbab itu harus menutup dada, ketutup dadanya, sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam. Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab bagus, yang pakai cadar bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi, nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Kita harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang lari satu orang, dia pakai rok sebentar ya. Dan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Pertanyaan, nama saya Jalan Pangeran Sukarma. Oh, ada lagi Sukarma. Bukan salah ketik. Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN? Wah, nyinggung saya nih, ASN. Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Boom, bagus. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas. Jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutang, jangan lagi ngutang. Ustadz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustadz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustadz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustadz? Nggak pernah. Jadi Ustadz minjam uang kemana?
Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga, namanya emak bank. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil, pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Memang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati dia, meninggal mak saya. Sebelum dia meninggal, kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak saya. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya, yang masih hidup maknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini kau belikan lontong sayur suapin. Yang masih hidup maknya, pulang dari sini suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun, kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun, kalau kau bentang di tengah malam sholat kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu, tetangga sahabat kau jumpai orang itu, puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka, kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nak, pinjam duit 50.000 nak. Apa kau katakan? Sebentar ya mak, kutanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata, katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan, ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu, insyaallah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustaz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak taat pajak, yang nggak mau bayar pajak dipijak-pijak. Saya bayar pajak, dan alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang bayar zakat maka pajaknya dikurangi, dengan syarat bayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional. Ada surat keterangan stempelnya, nanti ditunjukkan di kantor pajak, maka pajaknya berkurang. Ustaz tahu dari mana? Jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak ngembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya,
ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang, itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK SIM pun tak ada. Tapi jangan ini jadi dalil, jangan ini dijadikan dalil. Nanti razia, mana STNK BPKB, mana bukti bayar pajak, mana SIM. Mohon maaf Pak Polisi, Nabi nggak punya SIM. SIM ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kita kan tinggal di negara, lalu kemudian pengurus negara ini bermusyawarah di DPR mengeluarkan pendapatan negara dengan pajak. Maka kita bayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi, pajak kita berkurang. Perhatikan baik-baik. Bayar zakat, jangan bayar zakat sendiri-sendiri. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Sukamara. Kertas terakhir, alamat Gang Sedulur. Jawa ini. Sedulur sederek sedoyo. Gaji ASN apakah wajib zakat? Jangan cerita gaji, karena ada orang gajinya 2 juta, pendapatannya 20 juta. Kenapa begitu? Hitung total semua, gaji, SPPD, tunjangan, uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang tanduk, uang sikut, total semua. Gimana cara ngitungnya Pak Ustadz? 85 gram emas wajib mengeluarkan 2,5%. Ingat, 85, 85, 85, 85, 85, 85. Jangan pulang dari sini jadi 58. Berapa? 85. Ingat saja tahun 85. Kira-kira bapak sama ibu tahun apa yang paling berkesan? 85. Mama, kita ketemu kan tahun 85 kan? Ingat 85 gram. 1 gram emas 500.000 kali 85 gram 42 juta. 42 juta 500 bagi 12 bulan. Saya paham orang yang belum sarapan susah nangkap hitung-hitung. Dengarkan aja ceramah saya ini. Yang susah nangkap sekarang nanti diputar videonya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000 selama 1 tahun. Siapa yang penghasilannya 85 gram kali 500.000, 42.500.000 selama 1 tahun, dia sudah kena zakat 2,5%. 45 juta 45 juta pula. 42.500.000 itu kalau dibagi setiap bulan keluar bagaimana? 42.500.000 bagi 12 bulan sama dengan 3.600.000. Payah ngitungnya kalau 3.600.000. Oke, kita bulatkan 4 juta. Mudah-mudahan semuanya yang gajinya kurang dari 4 juta penghasilannya lengkap sejak ceramah ini terhitung dari Januari 2020 4 juta ke atas. Amin. Mudah cara ngitungnya. Gimana cara ngitungnya? 1 juta 2,5%. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. 1 juta 25.000. Kalau bapak sebulan dapat 4 juta, berapakah zakatnya? Kalau ibu dapat 1 bulan 10 juta, berapakah zakatnya?
250.000 udah cara ngitung. Mudah-mudahan bulan depan dapat 10 juta, amin. Keluarkan 250.000 langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Pak Ustadz, saya keluarkan tiap bulan 100.000 atau setahun sekali? Tiap bulan kan sama aja, satu bulan 100.000, satu tahun 1.200.000. Kalau 100.000 setannya nggak nggoda. Tan kita goda nih, nggak usahlah 100.000 gitu. Set setan ngajak kawannya, satu manggil Tan, satu manggil Set. Gimana nih, kita goda nggak nih? Nggak usahlah 100.000 kata dia. Kalau ini kan, oh ini 1.200.000. Oleh sebab itu maka setiap keluarkan. Ustaz Somad keluarkan zakat, saya keluarkan zakat setahun sekali setiap menjelang bulan Ramadan, biar mudah ngingatnya. Setiap mau Ramadan baru saya bagi. Berapa besar jumlah wajibnya Pak Ustaz? 2,5%. Bila masih ada tanggungan utang, apa tetap wajib zakat? Tetap. Tapi katanya kalau utang nggak wajib zakat. Kata siapa? Yang tidak bayar zakat karena utang itu adalah zakat perdagangan. Zakat dagang perniagaan cara ngitungnya 3 kurang 5. Ingat rumus 3 kurang 5. Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi, modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang hutang kurang rugi. Itu cara rumus menghitung zakat perniagaan. Dikurang hutang yang terkait dengan dagang bisnisnya, bukan hutang mobil, hutang rumah, hutang panci, hutang termos masuk. Di rumahnya itu tak ada yang cash, satu-satunya yang lunas bininya itulah. Lain hutang semua. Bunyi klakson mobil, kredit. Jangan banyak-banyak hutang. Hidup ini kalau diperturutkan terus mau. Jangan banyak-banyak hutang. Orang kalau banyak hutang itu detak jantungnya tak normal. Coba pegang jantung sebelah kiri. Nah, kalau yang nggak banyak utang normalnya. Tapi kalau banyak utang, mudah-mudahan kita dilepaskan dari hutang. Keluarkan zakat, pendapatan, PNS, Pemda, BUMN, pegawai, guru, keluarkan setiap bulan 2,5%. Salurkan langsung ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukamara. Hubungi nomor berikut ini. Potong, masukkan Instagram, like and share. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. 7.30 kita berdoa di akhir majelis. Ala hazihin niyah. Tertanam di dalam hati kita masing-masing. Ustaz, ada beberapa pertanyaan? Ya, ini kelihatannya dari mahasiswa yang sudah berbisnis karena sudah punya uang. Bagaimana cara kita bertobat dengan utang-utang yang dulu pernah menjadi kebiasaan, tapi lupa di mana utangnya? Bagaimana Ustaz? Orang yang paling tinggi IQ-nya, cerdas pun, kalau udah cerita utang ini banyak juga lupa. Nggak tahu entah kenapa, memang begitu. Nah, jadi antum jangan merasa cuma antum aja. Saya tidak lupa, cuman banyak jumpa dengan orang-orang lupa. Dulu sebelum pinjam duit dekat kan, begitu udah dapat macam nggak kenal ya. Ada orang mati syahid. Orang mati syahid itu bebas dari 4. Tidak merasakan sakaratul maut, tidak merasakan azab kubur,
tidak merasakan hisab, langsung masuk surga. Ilat dain, kecuali utang. Orang mati syahid aja kalau punya utang tertahan, apalagi mati konyol. Oleh sebab itu masalah utang ini jangan macam-macam. Jadi cobalah dari sekarang diingat-ingat berapa hutang piutang, cari alamatnya. Cari alamatnya dulu. Nah, ini cari, bayar. Sudah dicari ahli warisnya tidak ada, diingat-ingat, dibayar, diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum. Di antaranya masjid, panti yatim, fakir miskin. Hitung dulu. Bapak calon jamaah haji, sebanyak apapun ibadah kalian di tanah suci, kalau hutang tidak kalian bayar, kalian akan dituntut di hadapan Allah. Menangis calon jamaah haji, datang jumpa saya empat mata, mohon maaf Pak Ustadz, saya malu di depan orang banyak. Hutang bapak apa? Bapak kan orang kaya. Memang saya kaya Pak, tapi saya cari orangnya belum ketemu Pak Ustadz. Hutang bapak apa? Dulu makan bakwan 3 bayar 1. Hati-hati nih mahasiswa. Bukan kalian, kami dulu. Nah, itulah bayar. Oleh sebab itu maka cari bayar. Kalau tidak ketemu maka dihitung ekuivalen berapa itu, lalu kemudian diserahkan ke masalih ammah, kepentingan umum untuk umat. Serahkan ke masjid. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid. Ya, ini ada uang. Uang apa nih Dek? Terima aja lah Pak, yang tanya-tanya. Jadi nggak perlu akad. Saya bayarkan akad utang Mbak Wan selama 3 tahun SMP tunai. Nggak perlu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ganteng hehehe gitu. Ustaz yang ganteng hehehe. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Islamization of knowledge? Bukankah semua ilmu sains itu dari Allah Subhanahu wa taala? Jadi ilmu apapun itu Islam, tergantung orangnya amalkan. Syukran. Naik sepeda itu bisa nggak dibedakan? Naik sepeda itu ilmu kan? Ilmu belajar naik sepeda. Lalu kemudian bisa nggak dibagi? Ini naik sepeda Islam, ini naik sepeda konvensional. Ilmu kan? Ilmu cara naik sepeda. Naiknya dari kanan. Nanti kalau jatuh, sebelum jatuh na'udzubillah, setelah jatuh la haula wala quwata illa billah. Letaknya di mana? Mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Ada ayat kauniyah, ada ayat alam semesta. Itu semua disebut ayat oleh Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Bagaimana menggali, mengeksplorasi ekonomi dari Al-Quran, dari sirah Nabi. Ada mahasiswa pasca sarjana, ngontak saya mau nanya masalah andragogi. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya tesis S2 saya tentang andragogi, kata dia. Mohon maaf, saya andragogi ini bukan bidang saya. Saya taunya Andra and the Backbone. Saya mau ngajak ketemuan karena mahasiswa ini perempuan, mahasiswi, jadi saya nggak berani ketemu di rumah makan, ketemunya di masjid. Nanti kalau ketemu di rumah makan dia foto kan bahaya. Akhirnya ketemu di masjid. Kata dia, andragogi ini apa? Saya tanya. Andragogi ini belajar setelah dewasa, Ustaz. Terus saya sudah cari hadisnya nggak ketemu. Kata dia udah nyari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim nggak ketemu. Belajar setelah dewasa. Lalu saya tanya, Khadijah beda umur dengan Nabi berapa tahun?
Waktu Nabi umur 25, Khadijah umur 40. 40 dengan 25 berarti perbedaan umur 15. Waktu Nabi dapat wahyu umur 40, berapakah umur Khadijah? 55. Berarti dia belajar Islam umur berapa? 55. Belajar Islam setelah umur 55 itu apa namanya? Andragogi. Ketika saya tanya gitu, berapa umur Khadijah belajar Islam? 55 Ustaz. 55 itu anak-anak apa dewasa? Dewasa. Apa itu namanya? Jadi yang namanya ilmu-ilmu itu bukan tertulis secara tekstual. Dia maunya yang ada di kepala dia, dibukanya Sahih Bukhari, andragogi adalah itu anak TK. Paham? Bagaimana menggali ilmu yang tersirat dari ayat, dari hadis, dari sirah? Maka ulama itu disebut dengan faqih, bukan alim, faqih. Makanya doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Nabi tak mengatakan Allahumma alimhu, enggak. Nabi mengatakan Allahumma faqihhu fiddin. Faqih dia dalam ilmunya, bisa menggali yang tersirat di balik ayat. Maka muncullah ekonom-ekonom yang menemukan solusi umat dari ayat. Ayatnya sama, dibaca oleh Qori Internasional Muammar Z.A. Kiai Haji, dibaca oleh Abdul Somad, ayat sama, tapi ada temuan yang berbeda ketika dibaca oleh seorang ekonom dari Tazkiyah. Insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masih ada Ustaz? Banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya. Ini mahasiswa kelihatannya. Apabila sudah ada jodoh, boleh Ustaz? Boleh. Apabila sudah ada jodoh yang ingin segera menikahi saya dan menikahnya di tahun ini, tetapi keluarga besar saya menyuruh nikah tahun depan, apa yang harus saya lakukan? Lebih baik mendengarkan keluarga besar atau segera menikah? Lari maksudnya. Demikian Ustaz. Apa hubungan jodoh sama ekonomi? Karena jodoh terkendala disebabkan oleh ekonomi. Banyak yang ngaku. Jadi ekonomi ini menggantung kepada segala aspek. Ibadah menjadi khusyuk karena ekonomi. Ceramah menjadi khusyuk. Kenapa saya ceramah di Tazkiyah ini khusyuk? Ekonominya bagus, AC-nya kencang. Coba kalau di tempat lain berkipas saja lah. Ekonomi Islam adalah tapi di sini Masya Allah, di sudut-sudut ada AC, hebat. Hebatnya lagi AC-nya nggak kelihatan karena dimasukkan ke dalam dinding. Biasa. Kenapa acara ini bisa diliput di seluruh dunia, bisa melihat? Karena ekonominya mapan, kameranya besar-besar. Di tempat lain saya ceramah, sini nggak ada kamera. Walaupun nggak semuanya hidup. Artinya ekonomi ini. Nah, manis tata'a minkumul ba'ah. Coba tengok hadisnya. Manis tata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang ba'ah? Apa kata syarah? Syarih penjelas hadis. Al-ba'ata al-qudratu. Makna al-ba'ah mampu. Mampu secara apa? Mampu secara keilmuan, mampu secara finansial.
Man istata'a minkumul ba'ata, siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bis-shaum, banyak-banyak puasa. Jadi adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, kalian puasa aja dulu. Puasa. Kalau puasa kalian nafsu ada, tenaga tak ada. Lemas ya. Jadi lawannya mau mati aja. Bro, itu ada mahasiswi cantik dari Tazkiyah. Aku udah nggak ngeliat lagi lah. Mau mati aja bawaan. Nantilah habis buka baru kita cari. Nah, oleh sebab itu, kalau ekonomi, sekarang ekonomi sudah mapan. Kira-kira mana yang didulukan Pak Ustadz? Apakah saya menikah tahun ini atau dengan keluarga? Balik kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan berdasarkan syura. Datang ke ayah, datang ke ibu. Papa, jangan panggil papa, kita makan sambal terasi nah. Ayah, saya ada rencana nikah sekarang ya. Kau sudah punya kemapanan ekonomi, sudah mampu insya Allah ya. Tahun depan mobil belum ada, nanti cucuku naik motor batuk. Nah ini apa kata Allah? Iyakunu fuqara. Kalau calon mantumu itu fuqara, miskin, yughnihimullah, Allah yang akan membuat dia kaya. Nanti datang ke dia, kamu mau minang anak saya? Iya Pak. Datang aja naik Grab. Bacakanlah itu, ingat-ingat yang saya sampaikan tadi. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau yang datang ini miskin, Allah akan mengkayakan dia. Pergi pulang. Yang nyampaikan itu jangan mulut kamu, pinjam mulut orang lain. Yang kira-kira ngomongnya didengar sama orang tua. Datangi Ibu Rektor, datangi Dr. Sapi Antonio, mereka yang ngomong. Jangan mentang-mentang kamu udah ngaji pulang kamu yang menceramahi orang tua. Ayah sini, mama sini. Assalamualaikum. Begitu. Musyawarah. Jangan nikah diam-diam. Nanti sudah punya anak baru kalian pulang kampung. Orang tua tak tahan darah tinggi. Pulang kalian bukan bawa ijazah, bawa menantu sama anak, mati dia. Musyawarah baik-baik, jangan sampai menjadi penyesalan. Bagus kalau mahasiswa-mahasiswi mapan menikah, dua-dua tercapai insya Allah. Mudah-mudahan semuanya disegerakan Allah menikah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada lagi. Ustadz, saya mahasiswi semester 5. Cita-cita saya meninggal husnul khotimah. Subhanallah. Tetapi hobi saya berbuat maksiat. Enggak linear. Ingin mati tapi maksiat. Jujur saya selalu menyadari perbuatan saya, perbuatan yang salah, bahkan saya sering menangisinya. Tolong beri saya nasihat, amalan apa yang bisa menjauhkan saya dari perbuatan maksiat itu. Saya sudah bosan menangis atas dosa-dosa saya. Gitu Ustaz. Berdosa itu semua orang tahu, tapi penyebab apa membuat engkau berdosa, engkau mesti tahu. Dosa apa yang kau lakukan dan mengapa engkau berdosa, mesti tahu. Sehingga mudah kita mencarikan obatnya.
Itulah gunanya kita diperiksa dulu sama dokter di USG, itu USG hamil, di scan supaya dipastikan apakah dia usus buntu atau cancer, supaya jelas. Maka jangan sampai salah obat nanti jadi penyakit, racun. Oleh sebab itu maka diketahui dulu penyakitnya apa. Ini pertanyaannya umum, maka saya jawab secara umum. Pak Ustadz, saya bergelimang dosa. Dosamu apa? Penyebabnya apa? Dosa saya ini karena sebabnya ini, cepat atasi. Dosa ini penyebabnya ini, obatnya ini, atasi ini. Karena secara umum biasanya dosa hinggap kalau kita selalu sering sendirian. Maka jangan sendirian, harus berjamaah. Buat komunitas. Saya senang anak-anak muda ini punya komunitas-komunitas. Saya banyak jumpa komunitas. Kamu dari komunitas mana? Saya dari komunitas jombloan visabilillah Pak Ustadz. Mantap. Kamu komunitas mana? Saya komunitas petato taubat Pak Ustadz. Mana tatomu? Nggak kelihatan. Nih, ada satu titik. Kamu komunitas mana? Saya dari komunitas subuhan berjamaah Pak Ustadz. Bagus. Nah, jadi yang pertama jangan sendiri, jangan pernah sendiri. Sekarang ini komunitas tazkiyah. Nanti pulang ke kos-kosan, mulai setan mendekat. Maka di komunitas kos-kosan juga cari komunitas kos-kosan yang islami. Saya dapat berita katanya di sekitar Bogor tazkiyah punya tempat tinggal yang islami. Betul tuh. Nah, ini terjaga dia. Nanti di grup juga, di grup itu juga ada grup-grup yang menjaga kita. Kalau berada di grup yang buat maksiat, keluar. Kamu coba lihat grup-grupnya, pasti cek grup homo. Ngapain kau di dalam? Saya mau mendakwahi mereka Pak Ustaz. Astagfirullah. Kau nggak kuat bro. Belum tentu kuat, nanti kalau sudah kuat baru. Jadi kalau ada grup yang kira-kira menyelamatkan kita. Jadi yang pertama menyelamatkan diri ini adalah pertama taubat nasuha, mandi taubat. Setelah itu berjamaah buat komunitas. Setelah itu istiqomah. Makanya nanti buat komunitas ada datanya, kartunya, fotonya, nomor handphonenya. Kalau nggak datang ditanya. Ente nggak datang, kenapa nggak datang? Ada ketuanya, ada. Nah, jadi insya Allah terjaga dia. Pertama taubat, yang kedua komunitas, yang ketiga istiqomah. Maka insya Allah kalau tiga ini dijaga, selamat kita. Mudah-mudahan yang mau bertobat, tobat segera tobat sebelum malaikat maut datang. Ingat, malaikat maut datang tidak pernah melihat akte kelahiran. Jangan kalian pikir karena semester 5 malaikat masih lama. Semester 2 aja banyak yang gol. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Kita lanjut Ustaz, masih ada waktu. Bismillah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kan waktu sholat Jumat tidak boleh berbicara. Gimana hukumnya dengan menjawab sholawat atas Nabi? Terima kasih. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, maka janganlah satu di antara kamu berkata-kata. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu faqad laghauta, maka kau sudah melakukan perbuatan lagha. Wa man lagha fala jum'ata lah, siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada Jumatlah baginya. Diam, tiada Jumat baginya. Adapun khatib mengatakan, marilah kita berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah lagha? Tidak, karena dia sedang berdoa kepada Allah, memohonkan selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya berdiri salah satu dari jamaah itu, jamaah sholat Jumat berdiri, lalu dia ngomong ke khatib, Pak Khatib cepetan dikit dong, ini kelas di tazkiyah udah mau masuk nih.
Apakah batal khutbah Jumat? Tidak. Mana dalilnya? Karena Nabi pernah khutbah, tiba-tiba datang orang Arab Badui ke pintu Masjid Nabawi. Apa kata dia? Ya Muhammad, halakatil amwal. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kampung kami sudah hancur, tanam-tanaman mati kering kerontang, onta-onta mati tidak minum, tolong berdoa kepada Allah. Apakah Nabi waktu itu ngomong batal sholat Jumat? Nah, Nabi angkat tangan. Nabi angkat tangan, apa kata Nabi? Aghithna, aghithna, aghithna. Itulah yang disebut dengan istisqa dalam khutbah Jumat. Nabi justru berdoa, minta supaya turun hujan. Selesai sholat Jumat, pulang sahabat, basah halaman Masjid Nabawi. Begitulah hebatnya doa Nabi SAW. Jadi yang membatalkan itu kalau berkata-kata sesama jamaah. Adapun jamaah berdoa, jamaah ngomong ke khotib, atau sebaliknya, khotibnya ngomong ke jamaah, apakah batal khutbah? Tidak. Nabi sudah khutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, langsung duduk. Apa kata Nabi? Qum, berdiri, berdiri, berdiri kata Nabi. Nabi suruh dia sholat 2 rakaat. Andai saya sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki duduk, saya suruh dia berdiri, berdiri, tapi belum pernah lagi. Qum, berdiri sholat. Makanya kalau adik-adik terlambat, jangan langsung duduk waktu sholat Jumat, tetap sholat 2 rakaat. Tapi janganlah sholatnya di depan khotib. Ini udah terlambat, bikinlah ke pinggir-pinggir sana. Ini udah terlambat di depan khotib pula. Allah, pakai baju kaos, tulis ini, emang masalah buat Allah. Allahuakbar. Ustaz, ada 3 lagi? Boleh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, teman saya mengamanahkan pertanyaan. Teman saya pernah berzina, tapi tidak sampai hamil, dan dia kini telah bertobat. Yang ingin teman saya tanyakan, apakah yang harus dilakukan? Menyembunyikan aib itu atau berterus terang kepada keluarga? Terima kasih. Dia laki-laki perempuan? Tulisannya ini temannya soalnya. Kalau laki-laki berzina, habis itu dia nikah, istrinya kan nggak tahu kan? Nggak tahu, karena nggak ada labelnya. Beda sama perempuan. Kalau dia berzina, habis itu dia nikah, suaminya tahu. Dalam kitab fikih dikatakan, dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, lihat fikih sunnah, inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki menikah mensyaratkan istrinya musti bikran. What the meaning of bikran? Virgin. Inishtarata bikran, kalau laki-laki mensyaratkan istrinya harus bikran, virgin, fabanat thayban, ternyata setelah nikah tidak virgin, falahul fashu, maka laki-laki itu punya hak untuk fasah. Fasah artinya pembatalan pernikahan. Makanya tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Makanya saya tanya tadi, yang tanya laki-laki apa? Perempuan. Kalau laki-laki dia tobat nasuha, selesai, jangan kau ceritakan sama dia. Jangan pula nanti, dek, ada sesuatu yang mau kuceritakan. Apa bang? Kau bukan yang pertama. Apa? Tapi kalau perempuan kau harus cerita, karena kalau tidak nanti ini bahaya. Cuman menanyanya jangan langsung pancing-pancing dia dulu. Pancing dia, Mas, ya apa sih arti keperawanan bagimu? Terus dia bilang, alah nggak ada, aku pun nggak perjaka, katanya. Apa? Jadi hati-hati.
Kalau memang dia siap menerima, lanjutkan. Tapi kalau tidak, itu nanti bisa menjadi fasakh namanya. Apa namanya? Fasakh. Fasakh itu artinya pembatalan pernikahan karena laki-laki punya hak. Hati-hati perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga kehormatan anak-anakku sekalian. Amin ya Allah. Ustaz, dua lagi. Bagaimana jika perekonomian di dunia berbasis Islam? Akan seperti apa perekonomian itu? Apakah masih ada kemiskinan? Apakah masih akan terjadi inflasi? Kita bicara tentang ekonomi di alam gaib atau alam nyata? Saya tanya sekali lagi. Bicara ekonomi Islam ini bicara teori di alam kertas, makalah, seminar, lokakarya, atau pernah nyata di alam nyata? 2 tahun setengah jadi khalifah dan dia menantang siapa yang bisa berjalan kaki dari Son'a ke Darul Bayda. Son'a, Yaman. Sekarang kita hitung, Yaman, naik Yaman, Saudi Arabia, naik ke atas Suriah, Yordania, Palestina, naik ke atas lagi Mesir, Tunisia, Aljazair, Maroko, 9 negara. Siapa yang sanggup jalan kaki 9 negara mencari fakir miskin, bawa ke sini, kata Umar bin Abdul Aziz. Abad kedua Islam, tidak ada fakir miskin kalau ekonomi Islam diterapkan. Jadi kita bukan cerita masalah makalah seminar, kita bicara tentang pernah wujud ada di alam nyata, bukti real, fakta, bukan fiktif. Jadi orang Islam cerita ekonomi ini bukan dongeng, bukan cerita tentang masalah. Ini mesti diwujudkan kepada umat Islam. Lalu kemudian kenapa dalam fikih itu, coba baca kitab tafsir di abad-abad keempat, abad-abad kelima, abad-abad keenam. Mereka cerita tentang anjing Ashabul Kahfi warnanya apa? Apakah anjing herder, apa anjing bulldog? Mereka cerita tentang perahunya Nabi Nuh sebesar apa? Kayunya dari kayu apa? Mendaratnya di mana? Lalu kemudian orang zaman sekarang baca itu, apa ini? Ngapain dikaji anjing Ashabul Kahfi? Ngapain dikaji? Justru kalau dilihat dari sisi lain, begitulah hebatnya ekonomi zaman itu sampai mereka memikirkan sesuatu yang berlebihan karena memang makan cukup, kehidupan luar biasa, ekonominya mapan, sampai mereka berpikir tentang sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia sekarang. Sekarang kenapa orang tidak produktif? Gimana mau produktif? Ekonomi morat-marit, tunggang langgang, lintang pukang. Jadi kalau dibaca abad-abad pertengahan, abad keempat, abad kelima, abad keenam, kenapa tafsir-tafsir, fikih-fikih itu mengkaji dengan kajian luar biasa? Bahkan di Indonesia, kalau adik-adik nanti baca fikih ketika Islam sedang jaya-jayanya di Kalimantan, ada kitab fikih namanya Sabilal Muhtadin, ditulis oleh mufti kerajaan Banjar, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dikaji tentang masalah sesuatu yang tak terpikirkan oleh manusia, saking kan mapannya ekonomi mereka saat itu. Andai ada seorang pergi ke hutan, bisa konsen? Masih bisa? Andai ada orang pergi ke hutan, sampai di hutan turun hujan gerimis, maka dia pun masuk ke dalam gua, berteduh di dalam gua. Setelah berteduh dalam gua, hujan pun reda. Lalu dia keluar dari dalam gua melanjutkan perjalanan. Ternyata gua tempat dia berteduh tadi rupanya, maaf, kemaluan raksasa. Apakah dia wajib mandi junub? Orang sekarang kalau baca itu, ngapain dikaji masalah ini kan nggak penting. Memang betul, tapi cari sisi lain.
begitulah mereka berpikir, saking kan sudah mapannya ekonomi sana itu, tak ada lagi fakir miskin, orang kaya raya, sampai orang berpikirnya pun kelas VVIP. Nah, jadi banyak orang mengatakan ini kitab-kitab klasik ini Ustaz terlalu besar masalah. Kenapa kitab itu sampai 1 meter panjangnya? Tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi 606, semeter panjangnya. Kitab-kitab fikih itu ditulis Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dalam syarah hadis pula Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari sampai dikaji masalah waw, masalah fa, masalah wa. Untuk apa dikaji ini? Saking kan makmurnya hidup mereka, tak ada lagi dikaji masalah kemiskinan. Kenapa penulis-penulis sekarang tidak produktif? Salah satu sebabnya adalah masalah ekonomi. Saya hanya ingin bercerita bahwa umat Islam, kalau cerita ekonomi Islam bukan cerita teori tapi pernah jaya, dia ingin mengulang kejayaan itu. Dan kalau Islam jaya, semua akan mendapatkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu